Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Nurazika, hadir ya. Nauranda, hadir. Abrahan Fayyad Ali, hadir. Rizky Ramadan, hadir. Syahrul Ramadan, oh sakit ya. Saulandari, oke hadir. Nah, sebelum Ibu membahas materi lebih jauh, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, ada yang tahu apa materi atau pembahasan kita kali ini? Ya, Salsa silahkan. Ya, betul sekali. Jadi pembahasan atau materi kita pada hari ini berkaitan dengan cerpen. Dari kalian ada tidak yang suka baca cerita? Oh, suka semua. Oke. Jadi sekarang anak-anak sekalian perhatikan Ibu, karena Ibu akan menjelaskan secara detail tentang struktur dan aspek kebahasaan cerpen. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang struktur cerpen. Di sini yang pertama ada abstrak. Jadi abstrak ini biasanya terletak pada bagian awal cerpen. Abstrak ini itu tidak harus ya, atau tidak selalu ada di dalam cerpen. Kemudian yang kedua ada orientasi. Orientasi berhubungan dengan latar cerita, entah itu latar waktu, latar suasana, dan latar peristiwa. Kemudian yang ketiga ada komplikasi. Di bagian komplikasi ini biasanya watak tokohnya itu semakin kuat tergambar. Di komplikasi ini biasanya sudah mulai muncul permasalahan yang ada. Kemudian ada pencapaian konflik. Jadi di pencapaian konflik itu, konfliknya itu semakin memanas ya. Konfliknya itu semakin jelas tergambar. Kemudian selanjutnya ada puncak konflik atau klimaks. Di puncak konflik ini konfliknya itu betul-betul sudah sangat memanas dan mencapai puncaknya. Kemudian ada evaluasi. Di bagian evaluasi ini sudah muncul titik terang atau jalan keluar dari permasalahan pada cerpen tersebut. Kemudian selanjutnya ada resolusi. Di bagian resolusi ini permasalahan sudah beres, sudah selesai, dan di sini itu nasib tokohnya itu tergambar bagaimana akhirnya. Kemudian yang ketujuh ada koda atau penutup. Di bagian penutup ini biasanya itu berisi kesimpulan atau pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oh, sudah mengerti semua ya. Kalau begitu kita lanjut ke bagian aspek kebahasaan. Aspek kebahasaan yang pertama yaitu memuat kata sifat. Biasanya kata sifat ini mendeskripsikan kepribadian atau fisik dari tokoh cerita. Kemudian yang kedua
memuat kata keterangan, entah itu kata keterangan waktu, suasana, atau peristiwa. Selanjutnya, menggunakan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung dalam percakapan cerita tersebut. Selanjutnya, menggunakan gaya bahasa konotasi. Perlu diketahui, gaya bahasa konotasi ini bukan arti sebenarnya ya. Misalnya, matahari memanggang kulit. Nah, itu termasuk gaya bahasa konotasi karena bukan arti sebenarnya atau kias atau bersifat kias. Kemudian yang terakhir, bahasanya tidak baku atau tidak formal. Jadi bahasa yang digunakan itu adalah bahasa santai sehingga pembaca juga santai dalam membacanya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, tidak ada ya. Jadi ibu akan memberi tugas. Sekarang kalian membuat cerpen yang temanya itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, karena tugasnya sudah dikumpulkan semua, selanjutnya ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Jadi, cerpen adalah cerita pendek yang berbentuk prosa atau karangan. Nah, cerita pendek ini itu tidak nyata ya. Artinya hanya imajinasi yang dituangkan oleh penulis dalam bentuk tulisan yang tujuannya untuk menghibur para pembaca. Nah, kemudian pada cerpen itu terdapat 7 struktur. Yang pertama itu abstrak, kemudian orientasi, selanjutnya komplikasi, terus ada pencapaian konflik, puncak konflik atau klimaks, evaluasi, resolusi, kemudian terakhir ada penutup. Nah, karena waktu hampir selesai, jadi kita akhiri pertemuan pada hari ini. Jadi anak-anak sekalian bisa mengulangi materi pada hari ini di rumah. Jangan malas-malas belajar supaya kalian bisa mencapai cita-cita kalian. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.